Bab 155, melahap sekali lagi. Setelah menghabiskan banyak waktu, Blackie dan Lonely Snow akhirnya berhasil menangkap ikan emas. Pada saat ini, mereka berdua menyadari bahwa mereka telah terlalu meremehkan kesulitan tantangan. Belum lagi item peringkat legendaris terfragmentasi, bahkan item peringkat gelap emas adalah khayalan fantastis. Orang tua ini sudah mengatakan bahwa kekuatanmu terlalu lemah. Berhentilah memikirkan napas naga langit dan menjadi lebih realistis. Jika tidak, kamu semua mungkin tidak mendapatkan apa-apa pada akhirnya. Faust, yang melayang di udara, tersenyum. Pada kenyataannya, Faust hanya menggoda kelompok Si Feng untuk bersenang-senang dengan mengeluarkan item peringkat legendaris-legendaris. Dalam Guts Domain, bahkan item peringkat legendaris yang terfragmentasi adalah barang yang sangat berharga. Nilainya lebih dari 10 kali lipat dari item peringkat epik. Jika seseorang beruntung, seseorang mungkin bahkan mengembalikan fragmen legendaris menjadi item peringkat legendaris yang sebenarnya. Jadi, siapa yang mau memberikannya? Inilah sebabnya Faust telah menetapkan jumlah pertukaran yang tidak masuk akal dan tidak terjangkau. Orang tua terkutuk itu, dia jelas-jelas hanya mempermainkan kita. Blackie mengutuk dalam obrolan pesta. Pemimpin, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita menyerah pada item peringkat legendaris dan gelap emas dan hanya pergi untuk item berperingkat emas? Lonely Snow sudah menyerah pada item yang tidak terjangkau. Si Feng menggelengkan kepalanya, berkata, kalian fokus menangkap ikan emas. Aku akan mencoba sendiri. Petik 2. Mustahil bagi Si Feng untuk menyerah pada item peringkat legendaris terfragmentasi. Siapa yang tahu kapan dia akan memiliki kesempatan lain untuk bertemu dengan item peringkat legendaris terfragmentasi? Selain itu, kesulitan mendapatkan satu pada waktu itu pasti akan jauh lebih tinggi daripada sekarang. Jika dia bahkan tidak bisa mendapatkan item peringkat legendaris, bagaimana dia bisa mengamankan item peringkat legendaris di masa depan? Segera setelah itu, dengan atributnya sekarang sangat meningkat, Si Feng bergegas menuju ikan emas yang saat ini berenang di sungai perak. Memotong. Cahaya hitam menebas perut sisi lunak ikan emas. Dia memukul ikan emas sebelum bahkan bisa bereaksi. Kerusakan lebih dari minus 1400 poin muncul di atas kepalanya. Segera setelah itu, Si Feng mengirim tebasan normal ke ikan emas, menyebabkan lebih dari minus 800 kerusakan. Setelah itu, Si Feng mengacungkan danau perak di tangannya. 3 busur listrik menjalar di 8 ikan emas. Seketika, kerusakan minus 1056, minus 1384, dan minus 1758 muncul di atas kepala mereka. Dalam sekejap mata, ikan emas kehilangan lebih dari 6000 HP. Kerusakan yang menakutkan mengejutkan Faust. Tidak buruk, Faust memuji sambil membelai jenggot putihnya. Namun, dia masih tidak memiliki keyakinan bahwa Si Feng bisa mendapatkan napas naga langit. Di sisi lain, ada kemungkinan besar baginya untuk mengamankan item peringkat Dark Gold. Saudara Feng, pemimpin. Melihat kerusakan yang disebabkan oleh Si Feng, Blackie dan Lonely Snow lupa untuk terus menyerang ikan emas saat mata mereka dipenuhi dengan fanatisme dan kegembiraan. Dengan kerusakan yang menakutkan seperti itu, mungkin benar-benar ada harapan untuk menyelesaikan pencarian. Jangan hanya menatapku, lanjutkan seranganmu. Si Feng berkata dalam obrolan pesta,
Tangannya tidak menghentikan tindakan mereka saat dia berbicara. Serangan intens Si Feng dengan cepat menyebabkan HP ikan emas jatuh dengan kecepatan terbang. Pada akhirnya, Si Feng hanya menghabiskan sekitar 100 detik untuk menangkap ikan emas, menggunakan sekitar 2/5 waktu Blackie dan Lonely Snow. Seperti yang diharapkan, itu masih belum cukup. Si Feng mengerutkan alisnya. Pada tingkat ini, bahkan jika Si Feng terus-menerus menyerang dan menangkap ikan emas tanpa henti, dia akan, paling banyak, menangkap 170 hingga 190 ikan emas. Masih akan ada kesenjangan besar dari 1.000 ikan emas yang ditargetkan. Hahaha, anak muda, kamu benar-benar memberi aku kejutan. Namun, aku sudah mengatakan ini sebelumnya. Kamu semua seharusnya tidak mencoba untuk mendapatkan item peringkat legendaris terfragmentasi. Dengan kalian bertiga digabungkan, akan cukup baik untuk berdagang untuk 1 atau 2 item Dark Gold. Faust tertawa dengan percaya diri. Secara alami, Si Feng tidak menyerah pada kata-kata Faust. Tiba-tiba, nyala api biru jernih muncul melayang di atas telapak tangan Si Feng. Api ini adalah api iblis Ice Blue. Ice Blue Devil Flame membungkus seluruh tubuh Si Feng, meningkatkan kerusakan Si Feng sebesar 20%. Aku benar-benar meremehkanmu. Kamu bahkan bisa mengendalikan flame misterius. Ketika Faust melihat flame iblis biru es, dia sekali lagi terkejut. Melihat kekuatan misterius api, itu seharusnya api tingkat 2 misterius. Menguasai api misterius tingkat 2 pada usia muda, kamu benar-benar bukan orang yang sederhana. Sayangnya, itu masih belum cukup. Petik 2. Dengan dukungan api iblis biru es, kerusakan Si Feng melonjak sekali lagi. Dia kemudian menyerang dengan semangat, mengisi langit dengan gambar pedang. Sekarang, tebasan normalnya saja bisa menangani lebih dari 1.000 kerusakan, sementara chopnya memberikan lebih dari minus 1.700 kerusakan. Yang paling menakutkan adalah ledakan api guntur, menghasilkan lebih dari minus 3.000 kerusakan. Pada akhirnya, Si Feng hanya menghabiskan sekitar 1 menit untuk berhasil menangkap ikan emas. Selain itu, flash petir, Earth Splitter, dan ledakan api guntur juga memberikan beberapa kerusakan pada ikan emas lainnya. Hanya, cooldowns untuk skill ini terlalu lama. Selain ikan emas yang terus berenang, tidak pernah tinggal di satu tempat, efek dari keterampilan AOE ini sangat terbatas. Melanjutkan dengan kecepatan ini, Si Feng bisa menangkap lebih dari 300 ikan emas dalam 5 jam. Namun, itu masih jauh dari 1.000. Aku benar-benar tidak dapat mencapai item peringkat legendaris terfragmentasi. Si Feng merasa sangat enggan. Tidak peduli apa yang dikatakan, item peringkat fragmented legendary terlalu langka. Menemukan satu sekarang hanya karena keberuntungan yang menantang surga. Hahaha, jangan berkecil hati, anak muda. Kamu sudah berkinerja cukup baik. Jika kamu semua dapat menangkap 400 golden fish, aku bisa menukar kamu item peringkat epic. Anggap itu sebagai hadiah atas usaha kamu. Faust tersenyum, menghibur. Sudah sangat lama sejak dia melihat seorang pemuda dengan semangat juang yang demikian. Namun, dengan Si Feng dan standar yang lain saat ini, tidak ada kemungkinan besar mereka bisa mendapatkan bahkan item peringkat epic. Orang tua terkutuk itu, dia hanya tahu bagaimana cara mempermainkan kita. Bahkan jika kita memiliki 5 jam penuh sekarang, peluang kita untuk menangkap 400 ikan emas kurang dari 40%, kutuk Blackie dalam obrolan pesta. Setelah mempelajari pelajarannya, dia tidak lagi mengutuk secara langsung.
My attack power-nya masih terlalu rendah. Kecepatan serangan aku juga terlalu lambat. Aku perlu meningkatkan kerusakan dan kecepatan aku. Si Feng memasuki pemikiran yang mendalam ketika ia mencoba memikirkan cara untuk meningkatkan kemampuannya. Jika dia menggunakan granat es menengah, dengan ketiganya membombardir wilayah yang luas dari Sungai Perak, mereka mungkin menangkap lebih dari 400 ikan emas. Masalahnya adalah, bagaimanapun, bahwa ia sama sekali tidak memiliki banyak granat es menengah. Selain itu, setiap granat frost menengah harganya 10 koin perak. Satu granat es menengah tunggal dapat menangani sekitar minus 500 kerusakan pada ikan emas. Kemudian, membunuh ikan emas akan membutuhkan 200 granat frost menengah, yang akan menelan biaya hingga 20 koin emas. Dengan mempertimbangkan area efektif frost grenades, setiap 200 frost grenades akan membunuh sekitar 20 ikan emas, membuat nilai setiap ikan emas sama dengan 1 koin emas. Sementara itu, 1000 ikan emas akan sama dengan 1000 koin emas. Meskipun membeli item peringkat legendaris yang terfragmentasi untuk 1000 koin emas tidak berbeda dengan perampokan siang hari, Si Feng tidak memiliki uang sebanyak itu. Oleh karena itu, metode ini tidak layak. Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana aku bisa meningkatkan kekuatan serangan aku? Si Feng membalik-balik tasnya. Dia berhasil memikirkan lebih dari selusin metode, tetapi tidak satu pun dari mereka yang layak. Pada saat ini, Si Feng menemukan Great Sword peringkat 10 Fine Gold peringkat yang ia kumpulkan dari kuil matahari. Pedang hebat ini adalah sesuatu yang telah dia persiapkan untuk meningkatkan level Abyssal Blade. Dia benar-benar lupa tentang itu karena terlalu sibuk. Sekarang setelah dia mengumpulkan 10 Silver Downs, dia bisa menaikkan Abyssal Blade. Betul. Jika aku bisa menaikkan Abyssal Blade ke level 10, atributnya akan meningkat secara besar-besaran. Mungkin pada saat itu. Inspirasi melanda Si Feng. Akan ada pos pemeriksaan untuk senjata di setiap 10 tingkat, dan akan ada peningkatan besar ketika pos pemeriksaan ini tercapai. Saat ini, Abyssal Blade level 5 dapat menyaingi senjata rahasia perak tingkat 10. Jika itu melahap senjata emas murni dan 10 senjata rahasia perak, itu akan mengalami pertumbuhan yang mengesankan. Mari kita mulai melahap, kalau begitu. Si Feng segera memilih untuk menaikkan Abyssal Blade, memulai proses melahap. Bab 156, Naga Hitam datang menjadi. Sekilas, Kabulu Wilderness sebagian besar terdiri dari danau dan kerikil. Ada juga banyak padang rumput dan lahan pertanian yang ditinggalkan. Dari waktu ke waktu, suara burung gagak bergema di seluruh negeri. Monster level 10, seperti White-Tooth Boar, Big Bison, dan burung nasar, jelajahi negeri ini, dan mereka semua sangat ganas. Di level game ini, area monster level 10 merupakan tempat yang sangat berbahaya bagi pemain. Namun, di padang rumput tertentu di Kabulu Wilderness, tim beranggotakan 20 orang saat ini berada di White Fang Boar. Kita hampir selesai membersihkan monster di sini. Bayangan kecil, pergi memancing monster lagi, perintah seorang pemuda tampan. Pemuda itu mengenakan satu set baju besi emas dan menggunakan pedang besar. Ia, assassin level 9 yang disebut Little Shadow, menjawab dengan sangat hormat. Dia kemudian berbalik untuk memikat lebih banyak monster. Jika rata-rata pemain menyaksikan adegan ini, mereka mungkin akan sangat terkejut. Pembunuh level 9 yang mengenakan perangkat besi peralatan misterius jelas merupakan pakar Dewa Domain.
Tidak peduli guild mana yang menjadi anggota seperti itu, dia akan menjadi salah satu eselon teratas di federasi. Namun, ahli seperti itu secara tidak terduga bersedia mengambil peran sebagai pembawa pesan, dan tidak ada sedikit pun kemarahan atau kebencian di matanya ketika diperlakukan seperti itu. Sebaliknya, ada sedikit kebanggaan pada mereka. Apa? Salju? Pemuda berlapis emas itu sedikit terkejut saat menerima permintaan komunikasi dari lelaki ini. Ia mengangkat telepon dan berbicara dengan nada lembut, "Snow, sudah lama sejak kamu meneleponku. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Aku benar-benar tidak tahu mengapa kamu bersikeras tinggal di federasi seperti Ouroboros. Kamu tidak akan tumbuh lebih jauh jika bergabung denganku di dunia bawah?" Petik 2. Feng Xuanyang, aku telah mengatakannya sebelumnya, aku tidak akan bergabung dengan dunia bawah. Aku akan bergantung pada diri aku sendiri untuk membuat warisan aku sendiri. Aku hanya mencari kamu hari ini untuk meminta bantuan kamu pada suatu masalah, kata Snow softly. Katakan, kalau begitu, selama permintaan darimu, Snow, aku akan berusaha memenuhinya. Pemuda berlapis emas itu segera berkata sambil tersenyum. Ini pertama kalinya Snow gentle mendatanginya untuk meminta bantuan. Sebelumnya, gentle Snow terus berusaha menjaga jarak di antara mereka. Jadi ini adalah kesempatan emas baginya untuk pamer. Ini bukan masalah besar. Ini tentang pesan yang kamu kirimkan kepada aku sebelumnya, menyuruh aku untuk menghindarinya. Aku memahami esensi masalahnya, dan bukankah itu hanya konflik kecil? Selain itu, Ye Feng adalah teman aku. Jadi, aku harap kamu bisa beri aku beberapa wajah dan biarkan masalah ini berlalu, kata Snow softly. Kamu Feng, kan? Feng Xuanyang mengerutkan kening. Dia tidak berpikir bahwa Soft Snow akan bertanya kepadanya tentang masalah ini. Benar, ini Ye Feng. Bagaimana menurutmu? Tanya Snow lembut. Karena kamu telah berbicara, tentu saja, tidak akan ada masalah. Kamu bisa yakin, aku akan berbicara dengan bawahan aku tentang itu, Feng Xuanyang tersenyum. Segera setelah itu, Snowsoft memutuskan panggilan. Snow, kenapa kamu begitu peduli pada Ye Feng? Kamu biasanya tidak terlalu memperhatikan orang lain. Jangan bilang kalau kamu suka cowok itu. Zhao Yueru, yang berdiri di sebelah gentle Snow, terkikik, ekspresinya menunjukkan bahwa keduanya harus terlibat satu sama lain. Kamu terlalu memikirkan banyak hal. Snow gentle mengalihkan pandangannya ke arah Zhao Yueru. Dia kemudian berkata dengan nada lembut, juga, jangan lupa siapa yang memberi kami resep membuat bahan. Tidak hanya memungkinkan kamu menjadi magang pembuatan bahan menengah, tetapi kamu juga menghasilkan banyak uang dengannya. Tidakkah kamu senang menghitung koin perak? Kamu sepanjang hari sekarang? Petik 2. Bagus, kuakui dia sangat membantu, jadi kita harus membantunya kali ini. Dengar Snow lembut mengatakan demikian, Zhao Yueru seperti anak kucing yang memiliki bintik-bintik sakit yang ditusuk. Bertindak menyedihkan. Selain itu, bantuan Ye Feng tidak terbatas pada satu waktu saja. Hanya berkat dia bahwa kami berhasil membersihkan mode neraka makam bulan gelap, yang memungkinkan posisi aku di Ouroboros naik dengan cepat. Banyak tetua di persekutuan juga telah mengubah sikap awal mereka terhadapku, memilih untuk berdiri di sisiku. Hasil ini telah menyelamatkan aku dari banyak masalah, dan aku bahkan belum mendapat kesempatan untuk berterima kasih kepada Ye Feng untuk ini. Membantu dia dengan masalah kecil seperti ini bukan apa-apa. Snow lembut kemudian melanjutkan,
Jika Underworld masih belum menyerah dan masih berharap untuk berurusan dengan Ye Feng, aku hanya bisa menggunakan langkah tat. Namun, karena Feng Xuanyang sudah setuju, seharusnya tidak ada masalah. Petik 2. Di sisi lain, setelah Feng Xuanyang mengakhiri panggilan, wajahnya memucat karena marah. Feng Xuanyang tidak bisa mengerti hubungan seperti apa yang dimiliki Snow Gentle dengan Ye Feng sehingga dia benar-benar berbicara untuknya. Feng Xuanyang sudah lama mencoba merayu Snow Lembut, namun, dia tidak memperhatikannya sejak awal. Saat ini, Underworld baru saja memberi pelajaran pada Ye Feng, namun Snow Lembut segera datang memanggil. Tingkat perawatan yang dia berikan pada Ye Feng sangat tinggi. Itu bahkan telah mencapai tingkat yang menyebabkan kecemburuan Feng Xuanyang. Feng Xuanyang memiliki uang dan kekuasaan. Dia juga sangat tampan. Dia ratusan kali lebih baik dari itu Ye Feng dalam segala hal. Namun, Gentle Snow memilih untuk memperhatikan Ye Feng sebagai gantinya. Pasti ada masalah di sini. Namun, Feng Xuanyang sangat jelas tentang gaya hidup sehari-hari Snow Lembut. Tidak ada kemungkinan bahwa karakter kecil seperti Ye Feng bisa bertemu dengannya di kehidupan nyata. Satu-satunya kemungkinan adalah di domain dewa. Pasti ada sesuatu yang dia miliki di sini yang menyebabkan Snow Lembut memperlakukannya dengan sangat baik. Jika Ye Feng tetap berada di domain dewa, keduanya mungkin memiliki perkembangan yang lebih dalam. Semakin banyak Feng Xuanyang memikirkannya, semakin masuk akal rasanya. Mata Feng Xuanyang berkilau dengan kilatan dingin. Dia tidak punya niat untuk menyaksikan usahanya bertahun-tahun sia-sia. Aku benar-benar tidak bisa membiarkan Ye Feng tetap berada di domain dewa. Dia tidak akan mentolerir kontak berkelanjutan Ye Feng dengan Snow Lembut. Dia harus menyingkirkan Ye Feng segera. Hanya dengan Ye Feng pergi tidak akan ada kemungkinan perkembangan yang terjadi antara dia dan Snow Lembut. Tuan Muda Feng, apakah kamu memiliki perintah? South Wolf bertanya dengan hormat. Aku ingin kamu memutuskan hubungan antara Ye Feng dan Snow Lembut. Pikirkan cara untuk mengubah mereka satu sama lain, lalu buat Ye Feng menghilang dari domain dewa. Namun, kamu tidak dapat membuat orang lain tahu bahwa Underworld terlibat dalam masalah ini. Apakah kamu mengerti? Feng Xuanyang berkata dengan dingin. Dimengerti. Bawahan ini akan melakukan pesanan kamu. Namun, aku berharap Tuan Muda Feng dapat memberi aku lebih banyak pelayan. Dengan begitu, aku bisa melakukan banyak hal dengan lebih mudah. South Wolf tersenyum ketika berbicara. Baik, aku akan mengirim pesta dari penjaga dunia bawah untuk membantu kamu. Namun, kamu harus melakukan hal-hal dengan lebih indah, kata Feng Xuanyang. Mendengar nama penjaga dunia bawah, South Wolf dikejutkan saat melompat. Dia sama sekali tidak tahu bagaimana Ye Feng telah memprovokasi Tuan Muda Feng untuk melepaskan penjaga dunia bawah, kekuatan inti dari dunia bawah. Selain itu bukan penugasan hanya individu, tetapi pesta penuh. Tuan Muda Feng, yakinlah, bawahan ini akan melaksanakan perintahmu tanpa gagal, South Wolf meyakinkan. Lembah Sungai Star. Bilah abisal di tangan si Feng tiba-tiba memancarkan api hitam pekat. Api hitam ini langsung membungkus pedang besar berpangkat fine gold dan 10 daun perak. Nyala api memancarkan suhu yang sangat panas ketika mereka melelehkan senjata-senjata ini. Suhu api hitam berada pada level yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan Ice Blue Devil Flame. Dalam sekejap mata, bahkan Great Sword peringkat Fine Gold melebur menjadi benjolan logam. Abyssal Blade terus menyerap esensi senjata. Setelah proses melahap selesai,
Abyssal Blade menyala dengan api hitam raksasa. Api hitam itu seperti makhluk hidup, berubah menjadi naga hitam. Ukuran naga itu seperti gunung besar dengan ketinggian sekitar 200 hingga 300 meter, dan sisik hitam pekat yang bahkan lebih keras dari baja menutupi seluruh tubuhnya. Segera setelah itu, naga hitam melepaskan raungan yang mengguncang surga, langsung menghamburkan awan gelap di langit. Deru naga itu mengejutkan seluruh lembah Sungai Star, dan bahkan ikan emas di Sungai Perak itu masih terkejut, tidak bergerak sama sekali. Senjata ajaib, Faust, yang melayang di udara, langsung tahu apa yang terjadi ketika dia melihat penampilan naga hitam dari Abyssal Blade. Ekspresinya yang selalu tenang bahkan sebelum menunjukkan tanda-tanda keterkejutan saat ini, bagaimana mungkin? Seorang pria muda sepertimu sebenarnya mengendalikan senjata sihir dan belum merasakan kutukannya. Bab 157, Pertempuran Kecakapan secara drastis meningkat. Munculnya naga hitam langsung mengirim Blackie dan Lonely Snow shock. Hanya berdiri di tanah dan merasakan deru yang berdering melewati langit sudah cukup untuk menyebabkan seseorang gemetar ketakutan. Adapun api yang mengelilingi naga hitam, suhu yang dipancarkannya meningkatkan suhu di seluruh lembah Sungai Star hingga lebih dari 10 derajat. Naga hitam itu benar-benar membuat mereka takut. Naga hitam melirik sekelilingnya. Pandangannya berhenti pada Faust sejenak sebelum beralih ke Si Feng. Ini tidak mencoba membunuhku, kan? Ini adalah pertama kalinya Si Feng secara pribadi menyaksikan seekor naga. Di domain dewa, naga adalah simbol kekuatan dan kehancuran. Jelas betapa naga itu menakutkan. Belum lagi, naga di hadapannya sekarang adalah raja di antara naga, Raja Naga Hitam. Anak muda, santai. Sudah lama mati, dan ini hanyalah bayangan dari masa lalunya. Tidak ada salahnya sama sekali. Itu hanya terwujud sendiri sekarang karena kamu membiarkan senjata sihir melahap dan mendapatkan kekuatan baru. Faust bisa melihat kekhawatiran di mata Si Feng. Karenanya, dia menjelaskan sambil tersenyum. Seperti yang diharapkan, Raja Naga Hitam sebelum Si Feng hanya menatapnya, tidak mengambil tindakan lain. Namun, bahkan jika itu hanya sebuah hantu, itu masih cukup untuk menakuti seseorang. Jika tubuh Raja Naga Hitam sebenarnya ada di sini sekarang, itu mungkin telah langsung mengubah seluruh lembah Sungai Star menjadi lautan api, neraka yang hidup. Si Feng dan yang lainnya tidak akan tetap berdiri di sana, aman dan sehat. Setelah beberapa saat, bayangan Raja Naga Hitam menghilang, berubah menjadi api hitam ketika kembali ke Abyssal Blade. Segera, Abyssal Blade memulai transformasi. Rune berwarna perak yang tidak dikenal tiba-tiba muncul di pisau hitam pekat di tangan Si Feng. Abyssal Blade itu sendiri mengeluarkan ilusi samar tentang dikelilingi oleh api hitam. Ada juga naga yang melingkar di sekitar gagang pedang sekarang. Pandangan sekilas saja sudah cukup untuk mengatakan bahwa Abyssal Blade bukanlah barang biasa. Apakah ini kekuatan baru dari Abyssal Blade? Saat Si Feng memegang Abyssal Blade, dia merasakan kesalahpahaman dari dua pikiran yang terhubung satu sama lain. Rasanya seolah Abyssal Blade menjadi bagian lain dari tubuhnya, dan menggerakkannya tidak berbeda dengan merentangkan lengannya sendiri. Selain dari kesalahpahaman ini, atribut Abyssal Blade juga mengalami transformasi gempa bumi. Abyssal Blade, pedang satu tangan, senjata ajaib. Serang power plus 96. Semua atribut plus 22. Kecepatan serangan plus 6. Abaikan level plus 7. Serangan memiliki kemungkinan 30% menyebabkan 200% kerusakan,
10% kemungkinan menyebabkan 300% kerusakan, 20% peluang untuk memicu kutukan doom, mengurangi semua atribut hingga 40%. Berlangsung selama 30 detik. Jika pengguna milik pekerjaan Swordsman, semua tingkat keterampilan plus 3. Tingkatkan poin kemampuan gratis yang diterima 2 poin untuk setiap peningkatan level. Level peralatan 10. Dapat ditingkatkan levelnya. Melahap 10 level 15 peralatan misterius besi dan 1 peralatan rahasia perak level 15 untuk naik level ke level 15. Dapat dikembangkan, tidak dikenal. Keterampilan tambahan 1, Phantom Kill. Secara instan membuat doppelganger. Kamu dapat mengontrol doppelganger ini. Doppelganger akan memiliki 50% dari atribut tubuh asli dan semua keterampilan. Pada saat yang sama, doppelganger dan tubuh asli dapat ditukar. Durasi 40 detik. Cooldown, 5 menit. Keterampilan tambahan 2, Abyssal Beam. Mengikat musuh dan mencegah gerakan, mengurangi pertahanan hingga 100%. Durasi 3 detik. Cooldown, 1 menit. Keterampilan tambahan 3, 9 Naga Slash. Buat 9 hantu Abyssal Blade secara instan untuk penggunaan pengguna. Setiap pedang hantu mampu menangani hingga 30% kerusakan. Durasi 28 detik. Cooldown, 5 menit. Keterampilan tambahan 4, Dark Violent Dance. 40% dari total kerusakan yang disebar di area berbentuk kerucut menuju target dalam jarak 12 yard selama 30 detik. Cooldown, 1 menit. Abyssal Blade secara pribadi diciptakan oleh Master Smith Ulysses menggunakan taring Raja Naga Hitam sebagai bahan. Ini adalah salah satu dari 36 pedang terkenal, dan peringkat 31. Namun, pedang ini telah dikutuk oleh Raja Naga Hitam. Selain memberikan kekuatan yang sangat besar kepada pengguna, akan ada serangan balik setiap periode waktu. Namun, setelah direnovasi oleh Jack menggunakan Star Crystal, kekuatan backlash telah sangat berkurang. Jika pengguna tidak dapat menekan backlash, pengguna akan menerima kutukan Raja Naga Hitam, secara permanen mengurangi semua atribut sebesar 50%. Tidak dapat dijatuhkan. Tidak dapat diperdagangkan. Sepertinya, jika Abyssal Blade melahap senjata dengan kualitas yang lebih baik, peningkatan yang dihasilkan juga lebih besar. Si Feng sangat puas dengan peningkatan Abyssal Blade. Saat ini, kekuatan serangan Abyssal Blade telah mencapai standar senjata level 2 Dark Gold level 10, belum lagi atribut menakutkannya. Hanya peluang untuk menyebabkan serangan kritis double damage yang meningkat hingga 30% adalah peningkatan yang menakutkan, belum lagi kemungkinan menimbulkan Doom Curse yang meningkat hingga 20%. Selama target dikutuk, semua atribut mereka akan berkurang hingga 40%. Itu adalah kekuatan yang fatal. Ayo kita coba kekuatan baru. Si Feng mengencangkan cengkeramannya pada Abyssal Blade saat dia melihat ke arah ribuan ikan emas yang berenang di Sungai Perak. Nafas naga langit pasti akan menjadi milikku. Anak muda, kamu masih lebih baik menyerah. Meskipun kamu telah sangat meningkatkan kecakapan senjata kamu, masih mustahil bagi kamu untuk mendapatkan item peringkat legendaris yang terfragmentasi, kata Faust sambil tersenyum. Bukan karena dia memandang rendah si Feng. Sebaliknya, dia sangat jelas tentang sulitnya tantangan yang dia buat. Jika si Feng mencapai level 20 sekarang dan memiliki satu set lengkap peralatan level 20 Fine Gold level, selain senjata sihir level 20, dia kemudian akan memiliki kesempatan untuk menyelesaikan pencarian ini. Namun, jelas bahwa si Feng belum mencapai standar seperti itu.
Apalagi dia masih jauh dari mencapainya. Di sisi lain, ada kemungkinan besar bahwa dia bisa mendapatkan item peringkat epic sekarang. Bagaimana jika aku menggunakan ini? Si Feng tiba-tiba mengambil shadow pembekuan yang sebelumnya dia dapatkan. Bayangan beku. Barang konsumsi tipe Dark. Hitungan penggunaan, 10.000 per 10.000. Menyebabkan 120% kerusakan es terhadap target. Hanya efektif untuk musuh yang level 30 dan di bawahnya. Tidak ada cooldown. Sekilas, bahkan Blackie dan Lonely Shadow, yang akrab dengan si Feng, mungkin tidak memahami item ini. Panah Freezing Shadow hanya bisa menyerang satu target pada suatu waktu. Dibandingkan dengan menggunakan skill untuk menyebabkan kerusakan, itu jauh lebih lemah. Jadi bagaimana mungkin bisa mencapai target 1000 Golden Fish? Faust tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya, diam saat dia kembali ke memancing. Blackie, Lonely Snow, datang ke sini dan bantu aku menangkap ikan emas. Si Feng terbang ke Sungai Perak ketika dia berbicara dengan teman-temannya. Meskipun keduanya tidak tahu apa yang Sisi coba lakukan, mereka masih memilih untuk mempercayainya tanpa syarat. Mari kita mulai, kalau begitu. Setelah mereka berdua membuat persiapan untuk menangkap ikan emas dengan jaring ajaib, si Feng juga menyelesaikan persiapannya sendiri. Segera setelah si Feng mengaktifkan Ice Blue Devil Flame, dia bergegas menuju kelompok ikan dengan Abyssal Blade di satu tangan dan Freezing Shadow di tangan lainnya. Si Feng kemudian memangkas Abyssal Blade menuju tempat dengan konsentrasi tertinggi ikan emas. Flash yang menggemuruh. Seketika, 3 busur listrik berkelok-kelok di lebih dari 20 ikan emas, menimbulkan kerusakan menakutkan -1846, -2389, dan -3201. Ada juga beberapa ikan emas yang menerima serangan kritis, menggandakan kerusakan yang mereka terima menjadi -3692, -4778, dan -6402. Bahkan ada beberapa yang merasakan kutukan Doom atas mereka, segera mengurangi atribut mereka sebesar 40% dan HP maksimum mereka menjadi 60.000 poin. Earth Splitter, ledakan api guntur. Setelah 3 keterampilan AOE besar, setiap Golden Fish si Feng kehilangan setidaknya 20.000 HP. Mereka yang menerima serangan kritis kehilangan lebih dari 30.000 HP, sementara mereka yang menerima kutukan Doom langsung kehilangan hampir setengah dari HP mereka. Melihat kerusakan ini, Blackie dan Lonely Snow keduanya tercengang. Mereka bahkan mengira sedang bermimpi. Menyebarkan dan pergi. Dark Violent Dance. Setelah menggunakan 3 skill AOE besar, dia memegang Freezing Shadow ketika dia mengaktifkan Dark Violent Dance. See you, see you, see you. Seketika, lebih dari 10 panah pembekuan bayangan menusuk ikan emas yang ditimbulkan oleh kutukan Doom. Setiap panah menyebabkan lebih dari -1700 kerusakan. Secara bersamaan, efek penyebaran kerusakan dari Dark Violent Dance menyebabkan lebih dari -600 kerusakan pada masing-masing ikan emas di sekitarnya. Dalam sekejap mata, lebih dari 100 ikan emas mengalami penurunan HP. Berbeda dengan Frost Grenades, Freezing Shadows tidak memiliki cooldown. Jumlah anak panah yang bisa dilemparkan pemain dalam jangka waktu tertentu tergantung pada kecepatan serangan mereka. Karena peningkatan atribut Abyssal Blade, kecepatan serangan si Feng menjadi lebih cepat. Selain buff Faust, si Feng dapat dengan mudah membuang 20 panah Freezing Shadow secara bersamaan. Namun, dalam upaya untuk mengejar stabilitas dan keakuratan,
Si Feng membatasi jumlah anak panah yang ia lemparkan menjadi 12 sekaligus. Karena kerusakan Si Feng yang tidak terkendali, HP ikan emas yang terkena kutukan Doom menjadi sangat berkurang. Dengan sangat cepat, 60.000 HP ikan emas ini jatuh ke tingkat kritis, memaksa mereka ke kondisi lumpuh. Bab 158, Tarian Kekerasan Terakhir. Kesepian, aku tidak sedang bermimpi kan? Blackie menamparkan bahu Lonely Snow, jarinya menunjuk ke arah kelompok ikan emas yang cacat. Tatapan Lonely Snow berubah lamban saat dia menggelengkan kepalanya dengan bingung. Dibandingkan dengan penurunan HP ikan emas yang cepat, Lonely Snow lebih terkejut dengan teknik Si Feng. Dia hanya berhasil melihat bayangan yang tak terhitung jumlahnya ditinggalkan oleh tangan Si Feng. Sebelum Lonely Snow bahkan bisa mendapatkan pandangan yang jelas tentang tangan Si Feng, lebih dari 10 panah pembekuan bayangan sudah terbang keluar. Kecepatan seperti itu praktis bisa menyaingi senapan serbu. Selain kecepatan menakutkan Si Feng, akurasinya juga menyebabkan orang lain tunduk. Setiap anak panah yang dia tembak telah secara akurat mendarat di ikan emas yang menderita kutukan Doom. Selain itu, mereka bahkan mendarat di perut ikan golden yang lebih lunak. Jika Lonely Snow berada di posisi Si Feng, akan sangat beruntung jika dia bisa membuang satu panah pembekuan bayangan pada suatu waktu dan mendaratkan pukulan. Belum lagi membuang lebih dari 10 anak panah sekaligus dan mendaratkan setiap orang di samping barang dari ikan emas. Aku akan puas ketika aku bisa mencapai tingkat teknik seperti itu. Lonely Snow benar-benar terperangkap dalam fantasi teknik pelemparan anak panah Si Feng. Berhenti melamun dan cepat menangkap ikan emas yang pincang. Si Feng buru-buru memerintahkan. Pada saat ini, Blackie dan Lonely Snow akhirnya bangkit dari pikiran mereka. Mereka segera menggunakan jaring ajaib untuk menangkap ikan emas yang pincang. 1 ikan, 2 ikan, 3 ikan. Si Feng hanya menghabiskan waktu 30 detik untuk memaksa 3 ikan emas ke dalam kondisi lumpuh. Kecepatan kekerasan Si Feng telah mengejutkan bahkan Faust sendiri, dan dia tidak bisa menahan rasa sakit di hatinya. Namun, ketika efek dari damage, Doom Curse, dan Dark Violent Dance menghilang, kecepatan menangkap ikan emas segera melambat. Si Feng hanya bisa menunggu sampai cooldown untuk Thundering Flash, Earth Splitter, Thunder Flame Explosion, dan Dark Violent Dance untuk menyelesaikannya sebelum memperbarui serangannya. Secara keseluruhan, kelompok Si Feng menangkap rata-rata 5 ikan emas per menit. Dalam 1 jam, mereka bisa menangkap sekitar 300 ikan emas, dan dalam waktu 4 jam, mereka bisa mengumpulkan 1000 ikan emas yang diperlukan dan menyelesaikan pencarian. Waktu berlalu, sedikit demi sedikit. Tanpa sadar, sudah lebih dari 4 jam berlalu. Kami kaya, kesepian, berapa banyak ikan yang kamu tangkap? Aku dapat 618. Kamu? Hahaha, aku memiliki lebih dari kamu. Aku memiliki 645. Kami akan memiliki 1263 jika kami menambahkannya bersama. Kami telah mencapai 1000 yang ditargetkan untuk berdagang untuk item peringkat legendaris yang terfragmentasi. Petik 2. Pemimpin, bertahanlah di sana. Kita masih punya waktu tersisa. Kami bahkan mungkin mengumpulkan 100 atau lebih golden fish untuk ditukar dengan item dark gold. Petik 2. Blackie dan Lonely Snow menangkap ikan emas dengan gembira. Ketika mereka menyaksikan jumlah ikan emas terus tumbuh di tas mereka bahkan tidak bisa menahan senyum dan wajah mereka.
Satu-satunya kemalangan dalam situasi ini adalah si Feng tidak bisa meningkatkan kemahiran keterampilannya dengan menyerang ikan emas ini. Dia juga tidak mendapatkan satu titik pengalaman pun dari upayanya. Jika dia membunuh banyak elit khusus level 20 ini dalam situasi normal, mereka bertiga akan lama meningkat 2 atau 3 level. Namun, si Feng tidak merasa banyak dari ini. Hanya Blackie dan Lonely Snow yang tidak tahu tentang kelangkaan item peringkat legendaris. Mereka mungkin tidak mendapatkan kesempatan lain untuk mengamankan satu untuk waktu yang sangat lama. Untuk mendapatkan item peringkat legendaris yang terfragmentasi, Breath Heavenly Dragon, saat ini, bahkan menghabiskan 1 hingga 2 hari akan sia-sia, belum lagi menghabiskan beberapa jam saja. Kekuatan si Feng akan melambung jika mereka memiliki item peringkat legendaris terfragmentasi. Selama dia melengkapinya, bahkan ketika dihadapkan dengan para ahli puncak, dia masih akan menekan mereka dengan kekuatan yang luar biasa. Dalam Guts Domain, tidak ada yang mau mengikuti yang lemah. Pemain hanya akan menghormati yang kuat. Jika si Feng ingin mendirikan kerajaan virtualnya sendiri, pertama-tama ia perlu memberdayakan dirinya sendiri. Hanya dengan begitu bisa menarik orang lain untuk mengikutinya. Selama tahap awal domain dewa, pemain seperti si Feng, yang belum memulai lokakarya mereka sendiri, memiliki peluang 0 untuk bersaing melawan berbagai guild besar. Di Guts Domain, ada banyak bos lapangan berlevel tinggi yang menjatuhkan harta berharga. Bahkan ada beberapa yang akan menjatuhkan item peringkat Dark Gold. Jika beruntung, pemain bahkan mungkin menemukan monster peringkat High Lord. Meskipun monster peringkat tinggi Lord sangat kuat, mereka memiliki peluang kecil untuk menjatuhkan item peringkat epik. Adapun kegunaan item peringkat epik untuk persekutuan, itu jelas. Tidak hanya itu bisa meningkatkan kekuatan pribadi pemain, memungkinkan mereka untuk membunuh monster yang bahkan lebih kuat. Mereka juga akan menarik banyak pemain terkenal untuk bergabung dengan persekutuan, semakin meningkatkan kecakapan keseluruhan persekutuan. Sehubungan dengan berurusan dengan monster tingkat tinggi atau monster peringkat Lord tinggi, persekutuan besar bisa menggunakan angka untuk membanjiri mereka. Meskipun mereka harus membayar mahal, semuanya akan sia-sia jika mereka bisa mendapatkan peralatan tingkat atas. Sementara itu, persekutuan dan lokakarya kecil tidak memiliki kemampuan seperti itu. Dan situasi seperti itu akan memungkinkan persekutuan besar memiliki waktu yang jauh lebih mudah untuk mendapatkan peralatan tingkat atas. Ketika lebih banyak waktu berlalu, jarak antara keduanya akan terus bertambah besar dan lebih besar, dan segera. Persekutuan kecil tidak akan memiliki kesempatan untuk membandingkan dengan persekutuan besar sama sekali. Meskipun mengembangkan persekutuan dengan jumlah besar anggota adalah tugas yang mudah, itu adalah proses yang panjang dan sulit untuk sepenuhnya membujuk para pemain ini agar bersedia tinggal di persekutuan dan berbagi dalam kekayaan dan kesengsaraan bersama. Waktu diperlukan bagi para anggota untuk meningkatkan kerjasama mereka satu sama lain. Geng juga membutuhkan kerangka kerja inti yang dapat mengelola anggota geng dengan benar. Selain itu, persekutuan membutuhkan insentif dan perawatan yang cukup menarik untuk menarik anggota baru. Itu juga perlu memiliki ruang besar untuk perbaikan dan prospek masa depan yang indah. Sementara itu, memiliki prospek masa depan yang indah berarti memiliki pembangkit tenaga listrik sebagai pemimpin. Tidak satu pun dari poin-poin ini yang bisa hilang. Kalau tidak, anggota yang direkrut akan dengan mudah memilih untuk meninggalkan persekutuan. Untuk perserikatan seperti Martial Union, Assassin's Alliance, dan Ouroboros,
mereka telah lama membentuk fondasi yang kokoh. Mereka juga dipimpin oleh pembangkit tenaga listrik puncak. Oleh karena itu, saat mereka memasuki permainan realitas virtual baru, mereka akan dengan cepat mengembangkan diri. Mereka juga terus merekrut sejumlah besar pemain. Karena itu, bahkan jika mereka mengalami kemunduran besar-besaran, mereka akan dengan cepat bangkit kembali. Sementara itu, untuk guild pemula seperti Shadow, mereka bahkan tidak memiliki sistem kesejahteraan yang tepat. Jika mereka ingin merekrut sejumlah besar pemain dalam waktu singkat, mereka dapat menyebabkan efek yang merugikan, memasuki periode stagnasi dan bahkan mungkin periode deklinasi. Dengan demikian, Si Feng memilih untuk pergi ke jalan elit. Dia berencana untuk pertama-tama membentuk tim yang kuat sebagai yayasan persekutuan. Dia kemudian akan memperbaikinya secara bertahap meningkatkan kapasitas anggota persekutuan. Dia tidak akan mengikuti jejak Shadow, di mana persekutuan tampak luar biasa di luar, tetapi dalam kenyataannya, itu penuh dengan lubang, tidak mampu menahan bahkan satu pukulan pun. Jika Si Feng ingin membentuk fondasi yang kokoh, pembangkit tenaga listrik adalah suatu keharusan yang pasti, bahkan lebih untuk persekutuan dan lokakarya yang baru didirikan seperti Zero Wing. Tanpa kekuatan yang melampaui orang lain, bagaimana mereka bisa menekan para ahli lainnya dan merekrut mereka ke dalam persekutuan? Hanya dengan kekuatan besar Zero akan menunjukkan kepada orang lain kemungkinan kemajuan di guild mereka. Sementara itu, item peringkat fragmented legendary tidak diragukan lagi merupakan sumber kekuatan besar bagi Si Feng. Waktu hampir habis. Aku harus memulai percepatan terakhir. Petik 2. Setelah bertarung dengan kekuatan penuh selama lebih dari 4 jam, Si Feng basah kuyup. Baik itu secara mental atau fisik, dia kelelahan dekat dengan pingsan. Jika bukan karena daya tarik item peringkat legendaris, dia akan lama pingsan dalam tidur nyenyak. Segera setelah itu, Si Feng mengeluarkan semua Frost Grenades yang dimilikinya dan semua gulungan sihir tier 1 yang dimilikinya. Dia kemudian membagikannya ke Blackie dan Lonely Snow. Barang-barang ini sangat berharga. Kami akan menggunakannya bersama. Sama sekali tidak menyia-nyiakannya, kata Si Feng dengan tegas dalam obrolan pesta. Saudara Feng, yakinlah, aku seorang Cursemanger, jadi tidak masalah bagi aku untuk melepaskan gulungan ajaib tingkat 1 ini. Serahkan padaku. Blackie dan Lonely Snow juga bisa merasakan berat dari barang-barang ini. Tidak menyebutkan Frost Grenades, hanya nilai dari sejumlah besar scroll sihir tier 1 yang tak terukur. Jika terjadi kecelakaan, kerugian mereka akan sangat besar. Serang kelompok Golden Fish itu bersamaku. Si Feng melemparkan Frost Grenade menengah, mengeraskan sekelompok Golden Fish di tempatnya. Dia kemudian menggunakan Thundering Flash, menimbulkan efek amplifikasi kerusakan dan kutukan Doom pada mereka. Segera setelah itu, ia membentangkan gulir ajaib tingkat 1 jenis api, meledakkan serangan pada kelompok ikan emas. Blackie dan Lonely Snow juga membuang Frost Grenade mereka pada saat yang sama, membekukan semua Golden Fish. Mereka kemudian menindaklanjuti dengan menggunakan gulungan ajaib tingkat 1, segera memulai pemboman hebat. Serangkaian ledakan bergema di sepanjang Sungai Perak, menimbulkan lapisan demi lapisan gelombang. Kerusakan mengejutkan menyebabkan HP dari kelompok Golden Fish berguling ke bawah dengan panik. Dibandingkan dengan ledakan awal Si Feng, ledakan ini jauh lebih kuat. Menonton ini, Faust tidak bisa membantu tetapi menghapus keringat dingin yang terbentuk di dahinya.
Apakah anak-anak muda ini mencoba merampas warisan keluargaku?